namamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Bab 6 ayat 1 sampai 6 dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 18. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, pada hari Rabu ini kita memasuki masa Prapaskah atau masa puasa dan pantang. Pertanyaannya, apa yang menjadi ingatan-ingatan manis dari perayaan Rabu Abu ini? Pertama-tama, kita mengingat abu yang kita terima di dahi dalam bentuk tanda salib atau ditaburkan di kepala kita masing-masing. Abu mengingatkan kita pada kasih karunia
yang Tuhan berikan kepada setiap makhluk manusia karena diciptakan dari tanah. Tuhan sendiri berkata kepada manusia pertama dalam kitab Kejadian, "Ingatlah engkau berasal dari tanah dan akan kembali menjadi tanah." Ketika menerima abu, kita pun mengenang hidup kita yang fana, hidup yang sementara karena berasal dari debu tanah. Kita menerima abu sebagai tanda kerendahan hati kita di hadapan Tuhan Sang Maha Pencipta. Maka kita sebagai orang beriman perlu rendah hati karena kita adalah ciptaan yang lemah, yang berdosa, dan kadang-kadang menjauh dari Tuhan. Maka kerendahan hati kita menjadi sempurna ketika kita masing-masing sebagai orang beriman, Anda dan saya mau bertobat. Kita mau berbalik kepada Tuhan. Maka abu juga merupakan tanda kesedihan dan penyesalan di pihak kita sebagai manusia yang memang berdosa di hadapan Tuhan Allah. Abu juga kita terima berasal dari daun palma yang kita terima pada hari Minggu Palma. Maka banyak orang beriman, kita sebagai pengikut Tuhan Yesus menyimpan daun palma di rumah masing-masing. Dan daun palma yang sudah diberkati itu dibakar, lalu abunya dipakai untuk menaburkan atau menandai tanda salib di atas kepala kita masing-masing sebagai tanda pertobatan. Maka sambil menaburkan atau memberi tanda salib, mengoleskan abu di kepala kita masing-masing, pelayan Tuhan mengatakan, "Ingatlah bahwa engkau ini debu dan akan kembali menjadi debu, atau bertobatlah, percayalah kepada Injil." Yang dalam bacaan kitab suci yang kita dengarkan hari ini, saudaraku yang terkasih, pada Rabu ini mengingatkan kita semua sebagai abu yang fana dan berusaha untuk bertobat sehingga layak di hadapan Tuhan. Tuhan Allah melalui Nabi Yoel dalam bacaan pertama mengajak Anda dan saya semua untuk kembali kepadanya dengan bertobat. Karena itu Nabi Yoel berkata, "Sekarang berbaliklah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu." Kita sebagai orang beriman mau mengatakan bertobat kalau benar-benar sadar diri untuk kembali kepada Tuhan. Dia adalah sumber hidup kita, maka kita kembali kepada hidup, bukan kepada dosa yang merupakan tanda kematian. Maka bertobat berarti kita menyesal dan tidak mau mengulangi dosa-dosa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan harian kita sebagai orang beriman. Selanjutnya, Tuhan yang kita imani pun mengharapkan supaya kita bertobat dari dalam hati, bukan bertobat hanya bersifat lahiriah saja. Maka lewat Nabi Yoel
kita diingatkan, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Dia mengasihi dan penyayang. Tuhan juga menyesal karena hukumannya. Banyak orang, Anda dan saya, bahwa bertobat adalah sebuah tindakan lahiriah. Bertobat adalah tindakan batiniah. Artinya ada perubahan kiblat hati kita kepada Tuhan. Mengapa kita mau mengubah kiblat hidup kita? Karena Tuhan itu penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya. Tuhan tidak menghitung dosa-dosa kita, tetapi melihat iman dan kasih kita kepada Tuhan. Tuhan bahkan menyesal karena hukumannya kepada manusia yang tidak mau bertobat. Di dalam diri Tuhan hanya ada kasih. Kasih menyadari kita bersama sebagai umat beriman. Oleh karena itu kita menyadari diri sebagai orang berdosa. Maka layakkanlah kita berseru kepada Tuhan sebagaimana dinyanyikan dalam nyanyian Mazmur tadi. Kasihilah kami ya Allah, kami ini orang berdosa. Hapuskanlah ya Tuhan dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami. Semoga hati kami murni sehingga Engkau tidak membuang kami dari hadapan-Mu. Itulah seruan ajakan kitab Mazmur. Seruan sederhana yang berasal dari kitab Mazmur ini menyadarkan kita semua untuk dekat dan setia kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan harian sebagai orang beriman, pengikut Tuhan Yesus? Santo Paulus dalam bacaan kedua memberi kepada kita semangat untuk senantiasa terus-menerus terbuka kepada Tuhan. Paulus mengatakan bahwa sesungguhnya hari ini adalah hari yang tepat bagi penyelamatannya. Maka kita harus berani untuk memberi diri didamaikan dengan Tuhan Allah dan sesama. Tuhan Yesus yang menjadi satu-satunya damai untuk kita. Dialah yang menyatukan kita kembali dengan Bapa karena dosa-dosa kita. Itu seruan yang ditujukan Paulus kepada Anda dan saya. Yang dalam bacaan Injil, Yesus menasihati Anda dan saya supaya berhati-hati dalam kehidupan harian sebagai orang beriman. Jangan sampai melakukan kewajiban agamanya di hadapan orang supaya dilihat orang, sebab tidak ada upah bagi mereka yang berperilaku demikian. Jadi kebiasaan selfie atau memamerkan dirinya sebagai orang beragama hendaknya dihindari. Tuhan Yesus lalu memberi wejangan kepada kita dengan mengatakan 3 hal penting sebagai trilogi dalam masa puasa, masa prapaskah ini bagi kita semua sebagai pengikutnya yang baik.
Yang pertama, memberi sedekah. Memberi sedekah merupakan tindakan konkret yang dapat kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Karena kita merasa bahwa sesama adalah bagian dari hidup kita. Kita memiliki sikap empati, berbela rasa dengan sesama yang sangat membutuhkan bantuan dari pihak kita. Ini adalah ungkapan kasih kita kepada sesama yang juga menyatu dengan kasih kepada Tuhan. Maka sikap batin semacam ini tentu hendaknya berlawanan dengan sikap yang munafik. Orang tertentu yang memberi sumbangan sedekah sambil menghitung-hitung berapa yang sudah diberikan kepada saudaraku, kepada sesamaku, dan seterusnya. Kita semua selalu mengalami ujian dalam kemurahan hati memberi sedekah kepada yang membutuhkan. Itu yang pertama. Yang kedua, berdoa. Berdoa merupakan pusat dari karya belas kasih dan puasa. Karena itu Tuhan Yesus menghendaki agar para muridnya dan kita semua yang membaca Injil hari ini berdoa dengan tulus hati dan penuh iman kepada Tuhan. Kita semua diingatkan tentang berdoa secara pribadi dalam keluarga dan komunitas, bahwa doa itu benar-benar menyatukan kita dengan Tuhan dan sesama. Oleh karena itu, doa merupakan kesempatan untuk senantiasa mengangkat hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan saja. Yang terakhir, yang ketiga, berpuasa. Orang-orang Yahudi memiliki kebiasaan dalam hal berpuasa pada hari Senin dan Kamis, sama dengan adat Jawa, Senin dan Kamis dalam pekan. Orang-orang Kristen generasi pertama berpuasa, dan ini berlanjut sampai sekarang, berpuasa dan pantang pada setiap hari Rabu dan setiap hari Jumat. Oleh karena itu, Yesus menghendaki agar orang jangan berpuasa itu jangan bersifat munafik ketika melakukan puasa tertentu. Puasa yang sifatnya batiniah, sebab Bapa di surga selalu melihat yang tersembunyi, yang ada di dalam batin Anda dan saya, dan membalasnya setimpal dengannya. Puasa batiniah berarti kita terus-menerus mau belajar untuk puasa, tidak berbuat dosa yang sama atau dosa salah yang sama. Puasa untuk tidak mengulangi dosa-dosa tersebut, dosa-dosa yang telah kita perbuat, yakni dosa yang sama. Maka ketika hal tersebut disampaikan, Yesus akan menjadi sempurna kalau kita semua berpegang teguh pada sabda Tuhan sendiri. Dengan melakukan perbuatan amal kasih, berdoa dan berpuasa, kita juga menjalani sebuah ujian tentang kemurahan hati Anda dan saya.
apakah kita benar-benar murah hati seperti Bapa di surga? Apakah dalam masa Prapaskah ini kita bermurah hati dalam karya amal kasih kepada saudara-saudari kita yang membutuhkannya, dalam meningkatkan kualitas doa kita sehingga doa benar-benar tulus dan penuh iman dan berpuasa dengan segenap hati dan budi kita. Maka mari dalam masa Prapaskah ini kita tunjukkan dalam hidup kita yang nyata, yang namanya puasa itu beramal, berdoa, dan juga berpuasa, berpantang. Semoga Tuhan memberkati.